Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak hebat, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita baca doa belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Pelajaran pertama yang dibahas adalah PPKN dengan materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua adalah IPS, materinya karakteristik geografis Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia, membuat cerita berdasarkan ide pokok. Pelajaran pertama yaitu PPKN. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah tertanam dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan di berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. 5. Menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 7. Membina kerjasama, toleransi, dan tolong-menolong antar umat beragama. Dilanjut dengan contoh sikap yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 6. Senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. 7. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. 8. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 9. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama. 11. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 12. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Di bawah ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila persatuan Indonesia. 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Membina hubungan baik dengan sesama unsur bangsa. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 7. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila kerakyatan
kesepakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Menghindari aksi walk out atau meninggalkan dalam suatu musyawarah. 3. Menghargai hasil dari musyawarah. 4. Ikut serta dalam pemilu, pilpres, dan pilkada. 5. Memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang terpilih. 6. Yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. 7. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 8. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. 9. Berhati besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah. 10. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Terakhir, contoh sikap yang mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. 2. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. 3. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. 4. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemanusiaan dan keadilan sosial. 5. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan. 6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 7. Menghormati hak-hak orang lain. 8. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 9. Tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. 10. Tidak bergaya hidup mewah. 11. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Materi kedua yaitu IPS. Kita akan mempelajari karakteristik geografis Indonesia. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu untuk peta Indonesia. Letak geografis. Yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berikut adalah letak astronomis, yaitu letak suatu tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Untuk letak astronomis negara Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Garis lintang terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa dan garis bujur barat dan garis bujur timur dibatasi oleh Greenwich Mean Time atau GMT. Garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Berikut adalah letak geografis Indonesia. Ini adalah peta negara Indonesia. Untuk batas-batas wilayah negara Indonesia, kita mulai dari sebelah utara. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, negara Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Sebelah timur, yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Perhatikan ya anak-anak untuk batas-batas wilayah negara Indonesia ini. Materi terakhir, bahasa Indonesia.
Satu ide pokok dapat dikembangkan menjadi satu paragraf dengan beberapa kalimat pengembang. Langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Pertama, gunakan bahasa Indonesia yang benar dan ejaan yang tepat. 2. Gunakan tanda baca yang tepat. 3. Setelah selesai membuat cerita, bacalah kembali secara keseluruhan. Terakhir, perbaiki kalimat yang kurang tepat. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk materi, sekarang adalah tugas tema. Tugas tema pertama PPKN, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Tugas PPKN berikut, tulislah sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tugas kedua, IPS. Anak-anak hebat, jawablah soal berikut dengan tepat. Tugas terakhir, bahasa Indonesia. Tentukanlah ide pokok dari teks di samping. Hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.